Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu dan bapak guru hebat. SMK merupakan jenjang pendidikan yang dimana lulusannya diharapkan bisa dan siap untuk bekerja. Oleh karena itu, slogan dari SMK adalah SMK bisa, SMK hebat, SMK siap kerja, santun, mandiri, dan juga kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi materi tentang pengembangan kewirausahaan melalui mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi, murid dari SMK itu tidak harus atau selalu lulus bekerja ikut industri atau bekerja di industri. Bisa juga murid SMK itu berwirausaha atau membangun bisnisnya sendiri. Oleh karena itu, dalam kurikulum SMK terdapat mata pelajaran yaitu proyek kreatif kewirausahaan, di mana murid diajak untuk membuat proyek atau menyusun proyek sesuai dengan kreativitasnya masing-masing dengan memperhatikan bagaimana pangsa pasarnya, bagaimana kondisi pasar di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dituntunlah oleh guru yang mengampu mata pelajaran proyek kreatif kewirausahaan atau lebih disingkat dengan PKK. Jadi, murid SMK diajak untuk berwirausaha, diajak untuk menyusun proyek sesuai dengan kreativitasnya masing-masing dengan memerhatikan kondisi pasar, pangsa pasar yang ada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang pembelajaran inovatif di SMK melalui pengembangan kewirausahaan melalui mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan yang akan dipaparkan oleh pemateri dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Kita akan dengar sama-sama pemaparan materi dari pemateri dari BPPP MPV Bispar. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan dengarkan bersama untuk jadwal selanjutnya yaitu paparan model pembelajaran proyek kreatif kewirausahaan. Siap. Ibu Lasmi sudah siap di sana. Nah, Bapak Ibu, kita siapkan dulu ya. Terima kasih Ibu Dini. Maka silakan Ibu Lasmi, saya biasa memanggilnya Teteh. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita akan persiapkan untuk agenda selanjutnya yaitu paparan model pembelajaran proyek kreatif kewirausahaan. Aduh, boleh kalau boleh Bapak Ibu memungkinkan kameranya dibuka dulu biar kita lihat nih semangat-semangatnya Bapak Ibu semua. Ada di sini 576 peserta. Wah, luar biasa ya hari ini kita Bapak Ibu semangatnya. Coba boleh dilihat kameranya terlebih dahulu. Kita sapa semuanya. Ya, semuanya semangat Bapak Ibu. Semangat semuanya. Semangat Bu, semangat Bu. Semangat Bu. Semangat Bu Ella. Semangat. Semangat Bu. Semangat. Kementerian kita baru ya Bapak Ibu ya. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semuanya semangat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Selamat pagi. Oh, anu nih, ya Allah, pakai ini, pakai apa namanya? Iya dah. Oke, Bapak Ibu mohon kerjasamanya selama paparan. Halo Pak Tita. Mohon untuk memposisikan audionya pada posisi. Rabu Kamis minggu kemarin. Halo Pak Hamzah. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah dibukakan sesi pertanyaan, Bapak Ibu boleh dibuka audionya untuk diposisikan ke unmute. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu dimohon kerjasamanya selama paparan, diposisikan audionya pada posisi mute. Bagaimana Ibu? Kelasnya sudah siap?
Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, kita nantikan bersama dan kita dengarkan dengan seksama untuk paparan model pembelajaran proyek kreatif kewirausahaan oleh Ibu RD Sulasmi SH MPD. Kepada Ibu Sulasmi, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Ella. Ya, memang kalau di kantor sehari manggilnya teteh ini. Entah teh manis ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi yang baru ketemu kita secara daring. Mungkin salam kangen ya bagi yang sudah beberapa kali ketemu ya. Di antara Bapak Ibu kan ada yang sudah pernah beberapa kali ketemu ya. Baik. Bapak Ibu izin menyampaikan hari ini materi yang kedua, atau bukan materi ya, sosialisasi lah lebih jelasnya, terkait dengan pembelajaran inovatif di SMK atau dalam istilah lain pengembangan kewirausahaan melalui mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan PKK ini kami di Bispar kan ada beberapa tim ya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Risti bahwa ada 4 model pembelajaran dan kita juga berkolaborasi dengan beberapa sekolah yang sudah bekerja sama dengan Bispar terkait dengan PKK ini. Kami berkolaborasi dengan SMK Negeri 3 Bandung. Kedua SMK itu memang sudah menjadi mitra bagi Bispar ya, terutama dalam pelaksanaan re-upskilling menjadi pusat belajar. Terkait dengan PKK ini Bapak Ibu, mungkin kita flashback ya sekilas terkait dengan aturannya, kemudian posisinya di kurikulum, di struktur kurikulumnya seperti apa. Nanti kemudian saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat langsung hasil yang kami peroleh ketika kami berkunjung ke SMK Negeri 1 Bandung dan SMK Negeri 3 Bandung. Kalau memungkinkan waktunya 2 SMK itu, tapi kalau tidak memungkinkan ya kita lihat salah satu sekolah saja. Silakan. Nah, posisi struktur kurikulum ya PKK ini ada di nomor 4 ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Ini ada di kelas 11 ya. Di nomor 4 yang ada tanda kuning itu PKK 180 JP ya per tahunnya. Nah, ini struktur kurikulum ini Bapak Ibu kita sampai saat ini masih melaksanakan berdasarkan kurikulum Merdeka ya. Sampai mungkin nanti ada kebijakan yang terbaru ya kita tidak bisa menduga-duga nanti kebijakan seperti apa yang akan diluncurkan oleh menteri yang baru. Dan alhamdulillah nih Bapak Ibu nih sekedar informasi, Bapak Menteri pagi ini berkunjung ke Bispar Bapak Ibu. Luar biasa, alhamdulillah kami sebagai balai yang cukup berbangga hati karena dikunjungi oleh Pak Menteri pagi ini. Nah, kita kembali ke PKK ya Bapak Ibu ya. Kalau di kelas 12 ya, ini ada program 3 tahun juga Bapak Ibu bisa lihat di yang warna kuning itu di nomor 4 itu ada 90 JP ya, jadi berkurang dari di kelas 11. Kemudian capaian pembelajaran PKK mohon maaf. Adapun capaian pembelajaran PKK yaitu kita masih tetap menggunakan yang aturan terbaru yaitu ada di keputusan Kepala Beskap ya nomor 033 tahun 2022 yaitu terkait dilihat di fase F ya kelas 11 dan kelas 12 kita lihat dari pengertian mulai dari pengertiannya.
Yang pertama, Mapel PKK merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat yang di boldnya di sini adalah pembelajaran berbasis proyek, ya. Berarti memang ini ada irisannya dengan PJBL, mungkin nanti dengan TEVA, mungkin nanti ya. Semuanya memang pada akhirnya harus berbasis proyek, ya. Nah, tapi kita lihat yang di bold berikutnya, itu ada kata-kata mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai. Artinya si peserta didik itu sudah punya bekal kompetensinya, ya. Nah, kemudian cara mengekspresikannya seperti apa atau cara mengaktualisasikannya seperti apa. Nah, lalu dibuatlah proyek-proyek ya yang memiliki nilai ekonomis, baik terkait dengan kegiatan pembuatan produk ataupun terkait dengan jasa atau layanan jasanya. Jadi ini atau ya Bapak Ibu, produk atau jasa, bisa produk atau pun bisa jasa. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dimaksud untuk menumbuh kembangkan jiwa wirausaha atau entrepreneur dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Artinya, Bapak dan Ibu, di sini peserta didik selain dia dapat mengekspresikan, mengaktualisasikan terhadap kemampuan atau kompetensi yang sudah milikinya, juga diharapkan bisa menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya. Di sini Bapak dan Ibu kita bisa melihat atau bisa membimbing peserta didik untuk yang pertama menemukan dulu ke arah mana dia passionnya ya di dalam hal untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya. Ada mungkin peserta didik yang cenderung ke pembuatan produk-produk mungkin ya. Ada mungkin peserta didik yang cenderung ke layanan jasanya, mulai dari mungkin pemasarannya dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat contohnya yang di SMK Negeri 1 Bandung ya Bapak Ibu ya. Kalau di SMK Negeri 1 Bandung ini lebih ke layanan jasa ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa siswa yang lebih ke produk gitu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ruang lingkup ya. Nih, di capaian pembelajaran Mapel PKK ini memiliki ruang lingkup ya. Yang pertama ada dua elemen di sini ya. Yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kewirausahaannya itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi ya, yaitu produk berupa barang atau jasa layannya jasa, terdiri dari mulai perencanaan produknya, kemudian pembuatan produknya, pengemasan produknya, ada distribusi dan layanan purna jual. Sedangkan di yang kewirausahaannya ini terdiri dari pertama peluang usahanya. Ya, jadi kita melihat peluang seberapa besar kemungkinan memiliki peluang usahanya. Yang kedua ada penyusunan rencana usaha, business plan. Ya, kemudian yang ketiga ada pemasaran produknya. Jadi bagaimana cara para peserta didik itu bisa memasarkan produk-produk yang ada. Kemudian yang keempat adalah hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Dan yang adalah laporan keuangan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, strateginya. Mas Betul. Ya. Nah, ini ada strategi utama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menetapkan target kompetensi minimal. Artinya di sini sudah mulai dirancang kira-kira target untuk kompetensi minimalnya yang akan dicapai seperti apa ya, sesuai dengan elemen mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran tentunya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembelajaran menggunakan pendekatan project based learning. Nah, ini kan makanya tadi saya sampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan PJBL ya, PKK ini. Nah, juga dengan TEVA nanti ya. Kenapa harus melalui pendekatan project based learning, yaitu untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proses pemecahan. Setelah ditinggal.
Oke, agak ada yang tidak di-mute ya. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Yang kedua, pembelajaran menggunakan pendekatan project based learning ya untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui proses pemecahan masalah dalam kegiatan berwirausaha dan atau melaksanakan proses produksi untuk menghasilkan produk atau layanan jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi di sini mulailah diaktualisasikan ya kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik ya. Kemudian yang ketiga ini yang sambungannya di nomor 2 ya, mengaktualisasikan kompetensi dan mengekspresikan ketertarikan yang kuat ya atau passionnya dan visi dalam kegiatan proyek dan atau berwirausaha. Jadi Bapak dan Ibu, ini 3 strategi utama ini yang menjadikan dasar untuk pelaksanaan inovasi pembelajaran PKK. Kalau kami menyebutnya inovasi pembelajaran PKK. Kemudian kita akan melihat di tujuannya Bapak Ibu ya. Di tujuannya itu disampaikan bahwa mata pelajaran PKK ini adalah untuk membentuk dan menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan kompetensi soft skill-nya. Dan tentu saja hard skill-nya ya, melalui apa saja, melalui pengalaman nyata ya. Nah, ini ada 2 hal yang penting ya yang harus digarisbawahi, yaitu adalah soft skill dan hard skill-nya. Jadi sehebat apapun peserta didik, kalau tidak dilengkapi atau dibekali dengan soft skill-nya, maka dia akan kalau di persaingan itu akan terkalahkan gitu ya, karena memang soft skill itu memegang peranan yang sangat penting ya, dan tentu saja saya juga memastikan bahwa Ibu juga setuju dengan apa yang saya sampaikan ya, bahwa soft skill ini tidak kalah pentingnya dari hard skill ya. Terkadang malah orang sukses itu karena soft skill-nya yang hebat ya dibanding dengan hard skill-nya. Nah, melalui apa? Yaitu melalui pengalaman nyata. Yang pertama yaitu menghasilkan produk ya. Produk ini seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa berupa barang ataupun jasa ya, yang terstandar tentu saja sesuai dengan program atau konsentrasi keahliannya. Kebetulan kemarin kami di SMK Negeri 1 Bandung tuh keahliannya adalah pemasaran ya di BDP, bidang bisnis dan pemasaran. Kemudian yang kedua, membentuk pelaku bisnis atau berwirausaha sesuai dengan potensi dan peluang pasar, baik secara individu maupun kelompok. Nah ini untuk yang poin kedua ini Bapak Ibu, membentuk pelaku bisnis. Di sini di SMK 1 Bandung itu kemarin saya melihat ada kolaborasi antara sekolah dengan UMKM di sekitar lingkungan sekolah ya. Artinya dia membentuk pelaku bisnis itu betul-betul belajar langsung dari pelaku bisnis yang real nyata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi bagaimana mereka cara berusaha menaikkan pasar dari para UMKM itu melalui kiat dan trik tips para anak-anak itu ya, kreativitas anak-anak atau peserta didik itu dalam mengembangkan UMKM yang ada di bawah dalam binaannya atau dampingannya, istilahnya pendampingan. Jadi anak-anak itu nanti diterjunkan ke UMKM sekitar lingkungan sekolah untuk selain mereka mempelajari produk-produk yang ada secara detail ya, kemudian mereka juga belajar memasarkan ya secara digital ya, baik itu melalui TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan yang paling sering dilakukan itu adalah live streaming melalui TikTok gitu kan. Dan memang saat ini itu sedang digandrungi ya. Kadang-kadang bahkan scroll medsos itu ya, terutama TikTok itu tanpa terasa Bapak Ibu mungkin bisa merasakan ya. Tadinya iseng-iseng scroll, tahu-tahu belanja aja gitu kan.
nggak terasa itu tangan tiba-tiba klik melihat lebih spesifik harga, kemudian bahannya apa atau produknya, detail produknya apa, tiba-tiba kita mengklik keranjang kuning gitu ya, atau klik ke transaksi gitu kan. Nah itu juga yang dilakukan oleh peserta didik ya, ketika mereka sedang melakukan live streaming di TikTok gitu ya. Mereka itu berusaha untuk menarik pembelinya agar untuk membeli produk yang ditawarkan gitu ya. Nah, UMKM yang ada di lingkungan sekolah ini mereka memberikan semacam timbal balik selain ilmu terkait dengan detail produk yang ada mereka hasilkan, juga dari sisi kalau istilah anak-anak cuan gitu ya, dari sisi cuan juga mereka itu adalah memberikan kontribusi, karena kan UMKM mereka secara tidak langsung ya, langsung dan tidak langsung terpasarkan oleh si peserta didik gitu kan. Jadi di sini membentuk pelaku bisnis atau berwirausaha betul-betul memang peserta didik itu diterjunkan langsung ke UMKM yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, membentuk profil lulusan SMK yang profesional, dilandasi atau didukung kemampuan soft skill dan hard skill yang kuat dan seimbang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya sebelumnya, bahwa antara soft skill dan hard skill itu harus seimbang. Karena salah satu yang terutama soft skill ya itu kurang, itu biasanya akan terkalahkan ya dengan yang soft skill-nya kuat ya. Misalkan saya beri contoh yang sederhana saja. Orang yang pintar ya, yang memiliki intelijensi atau nilai-nilai secara akademisnya hebat, ternyata setelah berbisnis nih, berkompetensi di dalam bisnis yang dilakukan oleh peserta didik tentunya ya, akan tapi dia tidak memiliki ketahan malangan ya di dalam berjuang untuk mempertahankan bisnisnya, akan terkalahkan dengan anak yang tidak pintar dia ya, secara akademis kurang, tetapi dia tangguh. Ketika tidak laku, dia coba lagi, live streaming tidak ada yang like, tidak ada yang hadir, dia coba lagi, dan sampai akhirnya mulailah banyak yang viewersnya atau yang like-nya banyak gitu ya. Nah itulah makanya harus seimbang antara soft skill dan hard skill-nya. Selanjutnya ada kita lihat dari sisi karakteristiknya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang harus kita dilihat adalah bagaimana cara mengembangkan atau dikembangkan berdasarkan order ya. Dari segi karakteristiknya itu dikembangkan berdasarkan order atau kegiatan produksi barang atau jasa. Yang pertama responsif ya atau cepat tanggap. Yang kedua ada inovatif ya, melakukan pembaharuan atau modifikasi. Dan yang ketiga ada inventif, mencipta atau merancang sesuatu yang baru. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya tunjukkan beberapa video ya ataupun dokumen-dokumen yang bisa memperlihatkan bagaimana si anaknya itu bersikap responsif ya, si peserta didik maksud saya di sini. Kemudian mereka inovatif dalam mengembangkan produknya. Nah, ini si anak juga terhadap UMKM yang mereka dampingi itu juga memberikan masukan. Ternyata misalkan produk yang laku di pasaran itu adalah produk A, tetapi ada masukan dari customer kurangnya ini gitu kan. Misalkan brownies yang paling laku adalah brownies lumer. Tetapi ada masukan dari pembelinya atau customer bahwa browniesnya terlalu manis, mungkin bisa dikurangi gitu kan level manisnya. Nah, ini diberikan masukan ke UMKM tersebut sehingga ketika produk berikutnya diluncurkan sudah sesuai dengan keinginan pasar atau terkait dengan mungkin inovasi dari segi bentuk, dari segi olahannya atau dan lain sebagainya ya di UMKM. Ini peserta didik itu jadi kalau dilihat yang saya
di SMK Negeri 1 Bandung itu yang saya perhatikan terbagi ada di bidang kuliner ya, bekerja sama dengan UMKM bidang kuliner, ada juga di bidang fashion ya, lebih ke rajutan baju yang dibuat dari rajutan. Nah, di sana ya, para peserta didik itu ketika memasarkan produk-produk UMKM tersebut, baik secara live streaming, TikTok ataupun IG ataupun medsos ya, media sosial lainnya, mereka itu mendapat masukan terkait produk-produknya, maka mereka akan melakukan yang responsif, cepat tanggap terhadap masukan tersebut. Kemudian ada inovatif ya, tentu saja mereka juga memberikan masukan kepada UMKM yang mereka dampingi. Juga ada inventif ya, mencipta atau merancang sesuatu yang baru ya terkait dengan produk yang dihasilkan oleh para UMKM. Selain itu juga Bapak Ibu, perlu saya informasikan juga peserta didik yang saya lihat di SMK Negeri 1 Bandung itu, ternyata setelah mereka berkolaborasi dengan UMKM, mereka itu memiliki ide untuk kalau gitu saya bikin produk deh gitu kan. Nah, kebetulan mungkin ibunya atau orang tuanya juga suka ya memasak atau suka merajut gitu kan. Berkolaborasilah dengan orang tuanya. Jadi mereka menciptakan atau merancang suatu produk baru yang mereka pasarkan sendiri. Nah, kalau peserta didik yang sudah berusia 17 tahun dan memiliki KTP ya, itu mereka bisa mengajukan NIB. NIB itu nomor induk berusaha ya. Tetapi kalau misalkan anaknya yang belum memiliki KTP tapi dia sudah memiliki bisnis nih, kolaborasi dengan orang tuanya, mereka bisa menggunakan KTP orang tuanya untuk memiliki NIB. Nah, bagi peserta didik yang akan memiliki NIB itu difasilitasi oleh sekolah ya. Jadi peserta didik tersebut bisa berusaha dengan izin yang resmi dari pemerintah gitu. Kemudian yang kedua ya, terkait memanfaatkan potensi internal dan eksternal SMK. Ini kita lihat yang poin A, melakukan kegiatan wirausaha daring atau luring. Nah, secara daringnya peserta didik itu yaitu tadi yang saya sampaikan melalui medsos terutama ya, kalau zaman sekarang. Tentu saja ada juga mereka memiliki webnya atau marketplace ya. Tetapi sekarang yang sedang digandrungi oleh generasi sekarang ya, Gen Z atau istilah kita itu ya, itu adalah melalui media sosial. Kemudian kalau secara luringnya, saya sendiri melihat ya bahwa di sekolah itu si peserta didik itu proaktif untuk menawarkan, bahwa kan ketika ada tamu juga ya, dengan sopan mereka menawarkan apakah tertarik dengan produk yang mereka jual gitu kan. Tentu saja itu kemampuan soft skill-nya yang harus pandai-pandai bagaimana cara mereka bisa menawarkan produk secara luring, baik ke internal di antara sesama teman, guru dan sebagainya, ataupun di lingkungan sekitarnya gitu. Nah, yang kedua ya, B, target yang ditetapkan adalah omset per semester per peserta didik atau per kelompok peserta didik. Nah, kalau yang saya perhatikan ini peserta didik itu di sekolah tuh dibuat per kelompok. Jadi omsetnya pun yang dilaporkan adalah omset yang per kelompok. Jadi di situ Bapak Ibu antara satu kelompok dengan kelompok lain itu ada persaingan secara sehat. Ya, ketika si anak ini melihat ternyata kelompok temannya bisa omsetnya lebih tinggi, mereka berembuk lagi. Wah, gimana nih strateginya ya yang kita bikin supaya omset kita bisa lebih tinggi dari mereka gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada dengan produk yang hampir sama Bapak Ibu, tetapi mereka bersaingnya sehat gitu ya. Mereka mulai presentasi produknya seperti apa, pengembangan produknya seperti apa, kemudian mereka memberikan masukan ke UMKM seperti apa, karena kan mereka juga ingin omset dari kelompoknya itu memenuhi target yang ditetapkan oleh guru pendampingnya.
Berikutnya ya masih terkait dengan karakteristik. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan project ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu integrasi berbagai kompetensi dan kolaborasi peserta didik pada satu program keahlian atau sesuai kompleksitas produk, barang, atau jasa yang akan dihasilkan. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengintegrasikan berbagai kompetensi ya dalam kolaborasi peserta didik tersebut dalam satu program keahlian ya, atau juga bisa sesuai dengan barang atau jasanya gitu ya. Jadi silakan itu bisa disesuaikan ya. Kemudian yang keempat, diorganisasikan dalam sistem blok. Nah ini kalau ada pertanyaan menggunakan sistem apa, biasanya ini menggunakan sistem blok ya. Jadi tentu saja harus diperhatikan itu adalah karakteristik proyeknya ya. Yang kelima adalah penilaian hasil belajar didasarkan kinerja. Nah, selain dari omset tadi ya Bu ya, Bapak terkait dengan penilaiannya juga terkait dengan bagaimana hasil kinerjanya. Ini ada 3 poin yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kesesuaian spesifikasi produk, barang atau jasa. Kedua, ketepatan waktu. Dan yang ketiga, omset yang ditetapkan. Jadi harus dilihat dulu ya, berdasarkan apa penilaiannya tersebut. Berikutnya, metode pembelajaran ya atau apprenticeship secara bertahap ya. Yang pertama tahap 1 itu peserta didik itu harus ngapain? Yang pertama adalah mengerjakan bagian-bagian sederhana dari sebuah proyek dan atau berbisnis. Kemudian juga didampingi oleh pendidik, oleh Bapak Ibu guru ya, atau oleh instruktur dari dunia kerja secara penuh. Jadi silakan bisa kolaborasi antara Bapak dan Ibu guru dengan dari pihak dunia industri gitu atau dunia kerja. Nah kebetulan di SMK 1 Bandung yang jadi role model kami itu ada 2 industri yang berkolaborasi, yaitu yang pertama PT Klorin, yang kedua PT Soka ya. Mungkin nanti kita akan lihat sekilas siapa itu PT Klorin dan siapa itu PT Soka gitu kan. Di tahap kedua ya, peserta didik mengerjakan bagian-bagian pekerjaan yang lebih kompleks dari sebuah proyek dan atau berbisnis. Kemudian menggunakan berbagai peralatan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian dengan intensitas pendampingan yang mulai berkurang. Jadi kalau di poin 1 di tahap 1 pendampingannya cukup banyak atau full gitu ya, di tahap kedua pendampingannya sudah mulai dikurangi. Jadi Bapak dan Ibu, yang di poin kedua menggunakan berbagai peralatan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produktivitas ini ternyata memang di zaman sekarang itu sangat dibutuhkan ya, karena dengan akses teknologi akan memudahkan ya pemasaran produk dan juga jangkauannya tentu saja lebih luas ya. Berikutnya ya, yang tahap ketiganya, peserta didik mengerjakan bagian-bagian pekerjaan yang lebih kompleks dari sebuah proyek dan atau berbisnis yang memerlukan kreativitas. Yang poin keduanya, mulai mengolaborasikan berbagai kompetensi yang dipelajari pada mata pelajaran lain ya. Jadi ada kolaborasi lagi dengan mapel lainnya ya. Kemudian yang berikutnya dengan sedikit supervisi dari pendidik ataupun instruktur dari Dudi ya. Jadi mulai kalau sebelumnya ada pendampingan full, kemudian mulai dikurangi pendampingan. Yang tahap 3-nya supervisi ya, hanya dilakukan supervisi saja. Artinya pendampingannya sudah dilepas gitu ya. Nah di tahap keempat peserta didik melaksanakan proyek dan atau berbisnis secara mandiri. Nah ini full mereka melakukan bisnis secara mandiri. Berikutnya, nah kalau deskripsi elemen pada mapel PKK itu kan ada 2 ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada kegiatan produksi, ada kewirausahaannya. Ini sesuai dengan yang ada di CP ya Bapak Ibu ya.
Yang kegiatan produksi meliputi produksi dalam bentuk barang atau jasa atau layanan jasa, meliputi perencanaan produk, pembuatan produk, pengemasan produk, dan distribusi dan layanan purna jual. Kemudian di kewirausahaannya meliputi prediksi peluang usaha, rencana usaha, pemasaran produk, hak atas kekayaan intelektual, dan laporan keuangan. Berikutnya, ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya, di CP-nya, di kegiatan produksi itu ada di poin-poin mana saja ya, itu bisa dilihat langsung di CP-nya. Berikutnya Pak. Lagi Pak. Nah, demikian juga untuk di kegiatan kewirausahaannya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan mengajak Bapak dan Ibu kalau terkait kerangka alur pembelajaran dan sebagainya, Bapak Ibu bisa melihat ya di CP di PMM juga ada ya. Nah, saya ingin melihat Bapak Ibu ke Inobel yang ada Inobel PKK yang ada di SMK Negeri 1 Bandung. Mohon